Atau apa loh? Apa karena dia faktor keluarga mereka yang mungkin orang tuanya keras, atau dia pernah disakitin oleh perempuan, ataupun sebaliknya yang perempuan disakitin oleh laki-laki akhirnya dia trauma. Menurut anda gimana, Sa? Kalau pengetahuanku dulu pas waktu SMK itu ada yang kayak gitu, disebarinnya itu dari apa ya, video. Maksudnya gimana nih? Jadi Asik nih, gimana? apa ya, jadi yang pelakunya itu ngirimin video dulu ke korban, kayak nih coba nih lihat itu. Nah, pas waktu korban udah mulai tertarik nih, baru kayak ayo coba yuk. Sama laki-laki lah. Iya, Nah, jadi dipancing ya. dipancing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita hari ini bakal ngebahas tentang LGBT, pandangan LGBT di Islam sama dengan HAM ya. Ya, Judul kita kan. Jadi sebelum kita ngebahas itu, mari kita perkenalan dulu. Saya sendiri Ali, ada teman saya. Asca, saya Arman. Nah, ini Saya teman juga. Hasa. Nah, siapa? Saya Hasan. Ah, baru kedengeran. Nah, jadi kita mulai aja nih, simpelnya menurut kalian pandangan dalam Islam dulu deh. LGBT itu gimana sih? Menurut Arman gimana menurut Arman? Menurut aku sih tidak baik. Seperti apa namanya yang dijelaskan dalam Al-Quran seperti kaum Nabi Lut, Nama kaumnya apa tuh? kaum Sodom kalau nggak salah. Kaum Sodom ya. Itu juga diazab sama Allah sama apa namanya Kerikil panas ya? ya dia Kalau nggak salah kerikil panas ya nggak sih, Sa? Nah, kalau Hasa gimana, Hasa? Menurut Aneh Hasa, aneh ya? aneh. Kenapa bisa aneh? Ya aneh aja. Cowok sama cowok suka gitu. Iya, sedangkan di dunia ini kita diciptakan untuk berpasang-pasangan. Iya. Ya kan? Iya, ada Kalau- cowok ada cewek. Nah, kenapa harus cowok sama cowok gitu loh? Agak lumayan aneh aja ya kan? Kalau menurut Asa gimana nih, Kak? Sebetulnya dari dulu mungkin perilaku kaum gini kan misal tadi dari kaum Nabi Lut. Nah itu berarti kan dari dulu zaman dulu perilaku kayak gini tuh udah ada gitu ya. Iya. Nah kemudian kan perkembangan dah gitu ya, zaman sekarang itu makin kesini makin terperosok gitu ya. Iya, makin jauh lah ya. Iya, walaupun kita sebagai yang menganut agama Islam pula banyak gitu yang perilakunya tuh menyimpang dari sana lah gitu ya. Ya, paham sih. Tapi menurut pandangan Islam kan, jadi sebenarnya kan kayak cukup gak etis nggak sih? Iya, nggak baik kan. Nggak baik aja sih kalau menurut pandangan Islam. Ya menurut Karena emang udah dilaknat juga kan sama Allah. ya dalam Al-Quran juga udah diturutin juga kan. Apalagi kan ya pasti di dalam Al-Quran juga disebutin kalau menimbulin penyakit lah gitu. Oh iya, penyakit HIV. Iya, AIDS. Tapi kan HIV/AIDS bukan dari gay doang ya, bisa juga karena dari sembarangan, kotor, jorok, segala ya macam. banyak lah. Tapi kan salah satu faktornya karena ya begitulah. Nah, kalau misalnya menurut HAM nih, gimana nih hak asasi manusia? Menurut kalian gimana nih? Ada yang mau kasih pendapat duluan nggak nih untuk HAM? Sebetulnya itu kan pasti berkaitan sama manusianya sendiri kan ya. Mungkin kalau menurut saya sendiri kalau untuk hak asasi manusia ya pastinya adalah sebenarnya gitu. Gimana secara mental, secara fisik, pasti berkaitan gitu sama hal tersebut, bagaimana cara perilaku antara si A sama si B itu gimana gitu, cara komunikasinya gitu, pasti cara berperilaku terhadap mereka tuh gimana tuh. Kadang kan banyak tuh komunitas di luar sana tuh Nah, yang menyimpang gitu ya, benar. yang memaksakan misal seseorang yang tadinya tidak mau gitu untuk bertindak seperti itu gitu. Ya, menurut gua sebenarnya itu tuh penyakit lah. Karena contoh ya, gua ambil contoh. Misal Arman, dia nganin Hasa.
Asa bakal nganuin ke orang lain juga, karena itu dia tuh pasti bakal nyari korban. Iya. Makanya kenapa, Harus marah. nah kenapa sampai sekarang tidak berhenti, karena ya itu bakal terus menerus. Kalau Terutama menurut gue seperti itu. gara-gara ini apa undang-undangnya. Kan Nah, setiap negara juga kan ada ya undang-undangnya iya tentang benar. LGBT. Ada negara yang memperbolehkan, Iya. ada negara yang tidak memperbolehkan. Yang perbolehkan misalkan boleh bebas lah. Iya, yang boleh Atau nikah cuman- sama cowok sama Iya. cowok. Atau mungkin bolehnya tapi cuman di ruang dewasa doang gitu kan. Iya, benar. Iya. Kayak misal kita contoh di Thailand tuh. Thailand malah dia merubah gender. Gendernya banyak banget kan. Merubah gender dari yang cowok ke cewek ke cowok, yang cewek jadi cewek double punya. Ya, maksudnya itu. Gendernya ada Ya, gendernya ada dua loh. Jadi kayak di Jerman juga kan Iya. memperbolehkan laki sama laki nikah, sedangkan di Indonesia sendiri tidak memperbolehkan hak itu. ya undang-undangnya aja belum ada sih. Nah, Gitu. tapi sedangkan kayak orang kan kalau mau nikah pasti ngurus ke Kementerian Agama dulu sih. Kalau orang Islam kan ke KUA. Kalau orang yang nonnya kan mungkin ke Kementerian Agama. Iya. Dia nggak ke Kementerian Agama, baru dia ke gereja. Apa kebalik kurang lebih. Maaf kalau ada yang salah. Itu sih kalau menurut gua. Jadi pada intinya apa ya? Gua masih bingung sama isi otak mereka tuh apa loh. Apa karena dia faktor keluarga mereka yang mungkin orang tuanya keras, atau dia pernah disakitin oleh perempuan, ataupun sebaliknya yang perempuan disakitin oleh laki-laki, akhirnya dia trauma. Menurut anda gimana, Sa? Kalau pengetahuanku dulu Hmm. pas waktu SMK itu ada yang kayak gitu, disebarinnya itu dari apa ya, video. Maksudnya gimana nih? Jadi Asik nih, gimana? apa ya, jadi yang pelakunya itu ngirimin video dulu ke korban, kayak nih coba nih lihat itu. Nah pas waktu korban udah mulai tertarik nih, baru kayak ayo coba yuk. Sama laki-laki lagi. Iya, Nah, jadi dipancing ya. dipancing. Hasrat Gila. pergaulan. Hancur banget. Udah sama, berarti sama aja kayak modelannya kayak narkoba gitu berarti kan? Iya. Dikasih lu sampai kecanduan baru nyoba. Kurang lebih lah kayak gitu. Wah, itu itu menurut pengalaman Asa. Aska ada nggak pengalaman kayak gituan? Maksudnya Aska nggak tidak melakukan ya, tapi pengalaman dari orang atau punya cerita sendiri tentang LGBT, gay, Selain- lesbi atau lainnya. Sebetulnya eh, ada sih, tapi emang soalnya enak sih ngomongnya Oke, karena teman paham. sendiri gitu ya. Paham. Terus paling juga aku pernah baca artikel atau berita gitu di sosmed, kayak di mana gitu, di mana gitu ya, di Cina atau di Jepang gitu ya. Jadi ada kasus di mana artis kayaknya ya. Nah jadi si artis ini tuh punya teman lah gitu, satu komunitasnya. Yaitu si komunitas itu punya ya bosnya gitu ya. Nah si bosnya itu mungkin nggak suka gitu sama si artis ini. Nah tapi si komunitas ini fansnya ke sana gitu ya, kayak gitu. Nah jadi si bos ini tuh ngedebat si artisnya lah gitu, dibawa untuk ke hotel di pasar itu yang aku baca gitu ya. Oh, berarti emang agak cukup bermain gelap ya. Kan kita ini mengambil konsep tentang LGBT ya. LGBT kan bukan tentang gay atau lesbi doang, ada juga biseksual dan transgender. Iya. Nah, yang lebih serem itu biseksual menurutku ya. Karena biseksual tuh bisa suka sama cowok, bisa suka sama cewek. Iya, banyak sih gitu. Nah, punya pengalaman. Jadi aku ada cerita tentang pengalaman kayak, jadi ada cowok nih, Iya. wah ganteng iya, badannya bagus iya, nge-gym iya, atletik parah deh, cewek manusia nggak mau, silakan Ya. kayak gitu. Tapi nih agak melenceng, dia agak melenceng. Jadi dia pertama pacaran dulu sama cowok, dan itu kayak ya sama badannya bagus gitulah. Oke. Gue bukan menghina ke arah orang yang nge-gym atau atletik ya, tapi oknumnya seperti itu. Jadi kayak dia pacaran sama cowok, terus habis itu biar dia nggak kelihatan gay, dia pacaran sama cewek juga. Nah, sedangkan
dia lebih sayang sama pacar cowoknya Anjir. dibanding pacar ceweknya. Dan plot twistnya yang cewek juga bisek bang, keren banget loh, sumpah. Yang ceweknya juga bisek, dia punya pacar cewek, punya pacar cowok. Itu cukup luas. Wow, dunia udah sehancur itu tuh. Ya, Gila, Nah, gila, sumpah. Masuk Jadi dua pasangan bisek dua-duanya tahu dia gitu. tahu. Jadi dia mereka jujur lah. Jadi ya mereka berhubungan itu cuma sekedar formalitas. Formalitas doang di Biar nggak dikelihatan LGBT. Jadi mereka punya pasangan yang lawan gender. Kalau dari pernyataan mereka ya mereka ada yang bokapnya keras banget, jadi dia lebih ke menyokap. Ada juga yang dia punya saudaranya cewek semua, jadi dia ngikut. Ya begitu. Ya paling banyak yang menurut gua itu dari faktor keluarga dulu. Ada juga yang faktor sosial, kayak misal dibully segala macem, ya kan. Ada juga dengan faktor cinta, dia ditolak sama cewek atau disakitin oleh cewek, tahu Bang. atau kebalikannya kan. Menurut gue sih seperti itu kurang lebih. Kalian ada nggak nih pandangan lagi tentang ya begitu deh LGBT? LGBT mungkin gini ya, pandangan cara dari maksudnya LGBT Indonesia tuh gimana sih gitu, awal mulanya gitu. Nah, dulu gue bingung tuh. Dari mana? Dari barat gitu. Pasti akal-akalan barat kan. Di saat Indonesia dijajah, mulailah di situ. Bisa dipancing-pancing dulu kalau mata aja. Nah, pencetus pertama selain maksudnya kan kaum Sodom kan udah dimusnahkan lah kamu kan. Tapi kok tiba-tiba ada lagi nih Ini, kroconya yang kenapa? ikut-ikut hidup lagi, summon lagi di dunia ini. Dan itu siapa loh? Maksudku, kayak dia kenapa loh? Orang nggak sewajarnya aja gitu. Udah diciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Supatno. Menurutku sih ya, Iya kan? ya mungkin di Indonesia ini gitu kan mungkin secara agama kental banget gitu ya. Agamanya banyak, Islam, Kristen, Katolik, Konghucu, Buddha, Ya kita Hindu. toleransi lah segala macam. Iya. Mungkin dari sosmed itu ya, mungkin di awal-awal setelah COVID mulai ramai gitu ya, isu LGBT itu di Jerman, di mana di Amerika, di Iya. Eropa gitu ya. Dan mulai Nah, itu semua menurut saya pribadi mereka tuh mulai berani untuk mengekspos hal iya, itu. jadi lihat dari orang lain berani untuk bertindak, Gitu kan. Nah, mereka juga berani. Sedangkan dulu orang yang kayak gituan, udah pasti habis. Iya, udah pasti habis. apalagi sekarang tuh banyak yang kayak gitu tuh nge-exportnya tuh dengan pede gitu. Ya, dengan kayak dia tidak ada rasa malu, tidak ada rasa kayak, ih gue salah banget nih kayak gini. Dia malah bangga, bosnya, gue punya pacar cowok, yang penting gue punya pacar cowok, gue punya pasangan yang bisa melindungi dan menyayangi. Kok pintar banget. Tapi ya akal sehatnya di mana loh? Akal sehat sebagai manusia. Kayaknya psikolog nanganin itu kayak psikolognya ke psikolog lagi deh kayaknya deh. Kayaknya nih. Kayaknya cukup lumayan rumit soalnya. Aku sendiri nanya ke orang yang cukup agak-agak kayak gitu aja agak pusing buat nanggepinnya, buat ngasih solusinya. Soalnya kalau udah dikasih solusi, mereka bakal tetap kekeh. Balik lagi ke apa? Mereka dengan dalih nunggu hidayah. Nunggu hidayah kan nggak ada yang tahu kapan waktunya. Umur lo juga nggak ada yang tahu. Kalau lo keburu meninggal, Aja kita nggak tahu kan. nah gimana? Ya begitulah kurang lebih materi kita tentang pembahasan gay di pandangan Islam, hukum Islam dan asasi manusia HAM kita ya. Jadi untuk hari ini terima kasih dan ya mohon maaf bila ada salah-salah kata. Tidak ada niat untuk menyinggung pihak manapun, kami cuma ingin Ini hanya bersikap edukatif. edukatif untuk sharing section dan kita juga mengerjakan tugas. Jadi mohon maaf bila ada salah dan terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.